Assalamualaikum, selamat pagi semua saudaraku dimanapun berada. Salam sehat-sehat yang barokah untuk semuanya. Pagi ini alhamdulillah kita berjumpa lagi. Khusus pagi ini jadwal saya untuk memupuk anggrek-anggrek kesayangan saya. Di saat momen memupuk inilah saya ingin berbagi ilmu bagaimana saya merawat anggrek-anggrek kesayangan saya dengan menggunakan pupuk alami yang sudah selalu saya siapkan setiap saat. Mari kita lihat pupuk apa yang akan saya gunakan, yang biasa saya gunakan setiap seminggu 2 kali, minimal seminggu 1 kali. Tara! Inilah yang paling spesial dan kesayangan saya untuk merawat anggrek selama ini. Pupuk ini terbuat dari bahan-bahan limbah alami yang kita pakai sehari-hari, yaitu ACB, air cucian beras. Air cucian beras ini yang selalu saya tampung setiap kali memasak nasi. Saya tambahkan kulit bawang merah, bawang putih seperti ini, secukupnya saja pada saat kita mengupas bawang merah atau bawang putih pada saat kita masak. Tidak perlu berlebihan, bisa setengah genggam, 1 genggam, disesuaikan dengan air yang ada. Siapa tahu ada berlebihan kulit dari kita, ada acara hajat atau apa, kita simpan saja. Tidak akan membusuk pada saat kita menyimpan kulit bawang merah, bawang putih. Diberikan untuk 1 ember ini, saya berikan hanya 1 genggam kulit bawang merah, bawang putih. Ini sudah saya simpan selama 2 hari. Ditutup seperti ini, tidak perlu ditutup rapat, yang penting ditutup supaya tidak kemasukan hewan atau bakteri-bakteri yang lainnya. Seperti itu. Untuk penggunaannya sendiri, minimal saya gunakan seminggu 1 kali. Kalau musim hujan tidak perlu juga ya dikocor atau disiram atau dispray, tidak perlu. Karena memang kalau musim hujan, air hujan sudah banyak mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman yang sangat luar biasa. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Air hujan sangat banyak manfaatnya untuk tanaman-tanaman kita. Kebetulan tanaman saya memang sebagian besar adalah full sun, full rain, tanpa plastik UV, juga tidak menggunakan paranet. Jadi saya biarkan terkena air hujan, juga terkena paparan sinar matahari secara alami. Monggo kita simak bersama-sama bagaimana cara saya mengaplikasikan pupuk ini, pupuk alami ini untuk anggrek-anggrek kesayangan saya. Baiklah, sebelum memupuk pastinya kita harus mempersiapkan alat-alat perang kita. Nah, ini yang selalu setia menemani saya merawat bunga-bunga kesayangan saya. Alat ini sangat penting bagi saya walaupun sederhana. Yang pertama gayung, yang kedua adalah corong. Corong ini gunanya untuk memasukkan cairan pupuk ke spray atau ke tempat kita ngocor. Yang ketiga adalah saringan. Saringan ini juga sangat penting supaya tidak air yang masuk tidak terkena kotoran atau apa serpihan-serpihan dari kulit bawang, supaya tidak menyumbat ke saringan spray atau kocor yang seperti ini. Yang keempat adalah ini spray. Nah, untuk spray, seandainya pecinta anggrek terutama yang pemula tidak memiliki spray yang seperti yang saya miliki, bisa menggunakan spray-spray, mungkin spray pelicin setrika seperti ini, atau mungkin spray pembersih kaca. Nah, kita gunakan aja, atau mungkin ada spray-spray yang bisa kita beli murah-murah untuk air, biasanya untuk menyiram atau menspray burung, seperti itu. Yang sederhana saja, yang penting spray.
Kalaupun tidak ada spray, bisa kita kocor. Kocor itu kita siram secara langsung. Bisa langsung menggunakan gayung, bisa juga menggunakan alat yang seperti ini. Nah ini, kita bisa beli. Biasanya ada di tempat toko-toko pertanian atau di tempat toko-toko tanaman hias. Biasanya selalu tersedia seperti itu. Baik, kita mulai. Kita awali dengan mencampurkan terlebih dahulu cairan ini. Boleh diaduk dengan kayu, diaduk dengan gayung seperti ini supaya semua terlarut, endapan-endapan itu bisa tercampur dengan rata seperti itu. Kalau dirasa cairan ini terlalu pekat, dalam artian air cucian berasnya itu terlalu pekat sekali, kita campurkan kembali air biasa, air sumur atau air kolam, itu lebih baik. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam spray. Seandainya kita mau spray, jangan lupa digunakan saringan seperti ini supaya tidak serpihan-serpihan kulit bawang atau mungkin ada kotoran-kotoran tidak menyumbat di dalam saringan spraynya. Seperti ini. Nah, ini kebetulan spray yang saya gunakan berisi kapasitasnya 2 liter. 2 liter ini bisa kita isi 1,5 liter lah supaya ada ruang udara untuk mengompa seperti itu. Nah, seandainya menggunakan ini juga bisa langsung seperti ini juga bisa, atau mungkin lebih disaring juga lebih baik. Kalau seandainya mau dikocor seperti ini, nah, itu lebih baik kalau dikocor seperti ini. Nah, seperti itu. Atau mungkin langsung seperti ini juga bisa. Makanya di media tanam saya kadang masih ada kulit bawang beberapa biji, karena mungkin itu pada saat itu saya kocor itu saya siram secara langsung seperti ini, tidak masalah. Kulit bawang mengikut tidak masalah, atau lebih baik ya kita buang saja supaya tidak mengganggu pandangan kita di media tanam anggrek, supaya tetap bersih media tanam kita seperti itu. Monggo kita aplikasikan ke tanaman kita. Baiklah, ini kita mulai. Kita pompa terlebih dahulu supaya pompanya juga bagus. Nah, kita coba dulu. Nah, ini udah cukup. Nah, kita bisa spraykan seperti ini. Ini namanya kita spray, tidak perlu terlalu basah. Yang penting rata. Nah, terutama untuk media tanamnya, akar-akarnya. Akar yang tadinya putih biasanya kalau sudah kita spray akan menjadi hijau. Nah, seperti ini menunjukkan dia sudah cukup kelembapannya seperti itu. Ini sistem kocor, mari kita lihat seperti ini. Nah, bisa seperti ini. Jangan terlalu basah, yang penting sudah lembab begitu saja. Untuk memberikan pupuk ini tidak perlu terlalu banyak, yang penting rutin kita lakukan, konsisten kita berikan dengan waktu yang sama setiap minggunya. Nanti untuk mencukupi nutrisi tanaman yang kita tanam seperti itu. Nah, bisa juga pakai gayung. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tidak perlu kita bingung. Aku nggak punya spray, aku nggak punya kocor, atau aku nggak punya apa. Dengan gayung bekas aku atau apapun bisa kita lakukan. Nah, seperti ini. Sebelum penutupan saya sampaikan di video ini bahwasanya kelebihan kalau kita memupuk dengan menggunakan spray, jangkauan kita untuk tanaman-tanaman yang kita letak di tempat yang agak jauh atau di atas seperti ini. Nah, seperti ini. Ini media tanam bambu, saudaraku. Nah, ini yang saya gunakan bambu. Nah, seperti ini. Ini dolitis yang kemarin saya sempat videokan. Nah, seperti ini. Nah, kita utamakan media dan akar ya, saudaraku, pada saat memupuk, karena yang membutuhkan nutrisi adalah akar dan media, juga di bawah, daun-daun di bawah.
Jadi kalau spray memang kelebihannya seperti ini, yang jauh-jauh di atas pun kita bisa menjangkau seperti itu. Nah, terus yang ingin saya sampaikan, pada saat saudaraku pencinta anggrek dimanapun berada menggunakan pupuk dari ACB atau air cucian beras ini yang dicampur dengan bawang yang sudah direndam beberapa hari, itu aroma memang kurang sedap, tetapi khasiat pada bunga anggrek kita sangatlah bagus. Yang kita tahu air cucian beras banyak mengandung vitamin B, zat besi, fosfor, sebagainya. Kulit bawang merah, bawang putih banyak mengandung zat BPT untuk pertumbuhan akar, pertumbuhan batang dan sebagainya. Bolehkah kita menggunakan air cucian beras yang baru? Boleh saja. Kalau saudara pecinta anggrek tidak sanggup untuk aromanya, air cucian beras yang fresh, yang baru digunakan, yang baru kita ambil juga tidak masalah, dipakai saja, tidak masalah. Tapi zat yang terkandung lebih banyak jika kita endapkan terlebih dahulu semalam atau 2 malam, seperti itu. Untuk jam pemupukan biasanya saya gunakan jam pagi banget. Nah, ini sekitar jam 6 pagi sampai jam 7 pagi biasanya saya. Kalau tidak, pada saat kita repot pagi, tidak ada waktu longgar, kita pupuk tapi lewat dari jam 4 sore. Jadi sudah tidak ada cahaya matahari kembali. Cahaya matahari sudah tenggelam, itu lebih baik supaya anggrek-anggrek kita tidak mengalami gosong, lonyot atau sebagainya. Tetapi selama ini saya menggunakan air cucian beras tidak pernah ada efek samping. Ini kebetulan saya tanam anggrek-anggrek saya di atas kolam ikannya seperti ini. Jadi air cucian beras, pupuk yang alami, aman untuk makhluk-makhluk lain, lingkungan kita, juga kesehatan kita, seperti itu. Nah, ini kebetulan anggrek-anggrek saya tanam di atas kolam ikan. Jadi tetesan-tetesan air cucian beras, pupuk-pupuk alami yang saya gunakan tidak mengganggu lingkungan kita, terutama kesehatan kita, juga kesehatan keluarga kita. Seperti itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari terus kita belajar merawat anggrek-anggrek kita, juga tanaman-tanaman hias yang ada, supaya satu untuk keindahan, healing. Kalau saya untuk healing tipis-tipis sih, kita merasa happy. Belum bunganya, lihat akarnya yang gondrong aja sudah happy banget, seperti itu. Tunas-tunas baru yang nongol dan sebagainya itu sangat happy. Oke, seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, karena saya juga terus belajar. Saya juga masih pemula. Semoga bisa berjumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan ilmu-ilmu apa lagi yang ingin saya bagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam anggrek, salam satu hobi. Sehat-sehat selalu semuanya. Assalamualaikum.